Kesehatan mental merujuk pada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang, baik fisik maupun psikis. Kesehatan mental juga meliputi upaya-upaya dalam mengatasi stres, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, bagaimana berhubungan dengan orang lain, serta berkaitan dengan pengambilan keputusan. Orang tua memiliki peran penting dalam kesehatan anak, yaitu sebagai perawatan langsung, menyediakan akses ke layanan kesehatan, dan memberikan kesejahteraan kepada anak-anak. Fungsi psikososial orang tua sangat penting untuk fisik dan mental anak. Kegiatan parenting education ini diharapkan meningkatkan kesadaran orang tua sebagai pendidik yang pertama bagi anak usia dini, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua yang memiliki anak usia dini dalam menstimulasi tumbuh kembang anak secara optimal, serta meningkatkan keselarasan pendidikan anak yang dilakukan di lembaga pendidikan anak usia dini dan di lingkungan keluarga. Berikut ini adalah rumusan masalah. Pada zaman sekarang, masih terdapat kurangnya kesadaran akan pentingnya akan kesehatan mental, khususnya orang tua terhadap mental dan kepribadian seorang anak. Bahkan, di Indonesia pun masih banyak anak-anak yang mengalami gangguan mental akibat gaya asuh orang tua yang belum baik. Lalu, bagaimana sih gaya asuh yang baik dan benar bagi orang tua terhadap anak? Karena di zaman sekarang masih kurang adanya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Bahkan banyak masyarakat yang menganggap bahwa kesehatan mental itu merupakan hal yang biasa saja. Padahal sebenarnya kesehatan mental itu sangatlah penting, khususnya bagi orang tua kepada anak. Namun, jika gaya pengasuhan berbahaya seperti memukul, komunikasi yang agresif, atau pengasuh yang otoriter terhadap orang tua kepada anak, akan membuat anak mempunyai karakter yang buruk, sehingga setiap gerakan, kata, atau perilaku secara implisit atau eksplisit agresif meninggalkan bekasnya pada seorang anak. Fenomena ini mengubah perilaku anak dan meninggalkan kesan di otak anak, juga dapat membuat tingkat percaya diri anak menjadi rendah, menganggap kebutuhan mereka sendiri tidak penting, mengekspresikan emosi itu adalah hal yang negatif atau salah, dan tidak bisa menerima dinamika keluarga merupakan hal yang normal. Orang tua perlu memikirkan kesehatan mental anak dengan menerapkan beberapa gaya asuh serta metode yang baik, sehingga kesehatan mental anak akan menjadi baik. Dikarenakan kepribadian seorang anak ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Contohnya, dapat dilihat dari cara berbicara seorang anak dan kebiasaan yang ditiru dari orang tua serta orang-orang sekitarnya. Oleh sebab itulah orang tua yang merupakan lingkungan pertama kali anak temui yang dapat memberikan kontribusi yang besar untuk membentuk kepribadian seorang anak. Serta salah satu cara orang tua untuk membentuk kepribadian anak dengan cara penerapan aturan, yaitu memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak. Beberapa metode pengasuhan pada anak yang baik, yaitu yang pertama, keteladanan. Keteladanan merupakan faktor penting dalam menentukan baik buruknya anak. Keteladanan dapat menjadi pengaruh paling efektif dalam membentuk aspek moral, spiritual, dan aspek sosial pada anak. Perlu diketahui bahwa orang tua menjadi seorang figur terbaik dalam pandangan anak, yang tanpa disadari bahwa perubahan dalam perkataan dapat senantiasa tertanam dalam kepribadian anak. Jika orang tua memiliki kejujuran, berakhlak mulia, dapat dipercaya, maka anak tersebut juga akan memiliki perbuatan yang serupa. Yang kedua, pembiasaan. Pada pembentukan metode ini, menurut Witherington melalui dua cara. Pertama dengan cara pengulangan, dan kedua dengan disengaja atau direncanakan. Peranan pembiasaan kepada anak akan memberikan budi pekerti, spiritual, dan etika yang baik. Kelemahan kebiasaan anak tergantung pada seorang yang mendidiknya. Jika anak dibiasakan pada kejahatan, akan dibiarkan.
maka selamanya anak tersebut berada dalam keburukan. Sebagaimana pada metode ini, orang tua tidak boleh lalai sedikit pun tentang perilaku, perkataan, dan segala hal yang diberikan, karena dalam hal ini memerlukan konsekuensi yang kuat dan teratur dalam melaksanakannya. 3. Perhatian. Pada metode ini, seorang figur orang tua harus senantiasa mencurahkan perhatian dan mengikuti perkembangan serta kesiapan mental anak. Kelebihan metode pada perhatian ini dapat membantu anak secara utuh dalam menunaikan hak di kehidupan serta mendorongnya untuk bertanggung jawab menunaikan kewajibannya secara sempurna. 4. Nasihat. Metode ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata serta kesadaran anak untuk mendorong harkat dan martabat yang luhur dalam membentuk moral dan sosial yang baik. Dalam metode ini, orang tua harus memberikan nasihat dan petunjuk kepada anak tentang menjaga tutur kata serta perbuatan dalam kesehariannya. Metode nasihat ini dapat mengokohkan pengetahuan, membangkitkan pemahaman, dan kecerdasan dalam menerima nasihat bagi yang anak yang mendengarnya. 5. Eksekusi. Eksekusi atau yang biasa disebut dengan pendidikan dengan hukuman atau sanksi. Dalam hal ini, orang tua harus berhati-hati dalam memberikan hukuman dalam setiap kesalahan sang anak. Kelemahan dalam metode ini dapat menyebabkan jiwa anak menjadi trauma, terlebih lagi jika orang tua memberikan hukuman dalam keadaan emosi. Namun, dalam metode ini memiliki kelebihan, yaitu anak akan merasakan bahwa tujuan hal tersebut untuk mendidik dan memperbaiki kekeliruan terhadap jiwanya yang sempit dan menyimpang akhlaknya.